Baik, untuk materi patologi anatomi ada kurang lebih 12 penyakit yang akan kita bahas. Namun untuk video ini mungkin hanya membahas 6 penyakit pertama terlebih dahulu. Pertama itu appendicitis. Untuk appendicitis itu ada 3 pembagiannya berdasarkan tipe appendicitis, apakah dia akut, kronik, atau dua-duanya. Nah, pertama itu akut appendicitis. Akut appendicitis yang perlu kita notice di sini hanya ada 2 kurang lebih. Pertama itu bagaimana kondisi lumennya, yang kemudian kita juga perhatikan ada pendarahan di situ. Nah, ini dia bilang the lumen contain necrotic debris and hemorrhage. Jadi ada pendarahan di lumen. Setelah melihat bahwa ada pendarahan di lumen, kita juga lihat sebuah struktur yang kayak bengkak begini. Nah, ini sebuah bentuk edema. Karena salah satu patofisiologi dari akut respon adalah edema, kan, karena permeabilitasnya meningkat. Vaskular yang ada di sekitar lumen itu permeabilitas vaskularnya meningkat sehingga muncul edema. Ini terjadi pembengkakan. Nah, kita juga tahu pada respon akut itu ada yang namanya infiltrasi dari PMN. Apa itu PMN? Polimorfonuklear atau sel-sel neutrofil. Kita bisa lihat di sini. Jadi pada daerah mukosa terdapat yang bagian-bagian sini, ini pembesarannya tidak terlalu jadi kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi di sini ada infiltrasi dari neutrofil atau PMN. Kenapa bisa ada? Karena kan ini reaksinya inflamasi akut, berarti yang bekerja itu neutrofil. Andaikan nanti di penjelasan appendicitis kronik, maka yang infiltrasi itu bukan lagi neutrofil, tapi yang infiltrasi itu sudah limfosit. Kalau ini mucosal ulceration, kemudian ini dokter ndak terlalu notice gitu. Ini G2 tadi, eksudat sama infiltrasi neutrofil. Dan di eksudat juga ada hemorrhage atau pendarahan di daerah lumen. Ini warna merah-merah karena apa? Ada vasodilatasi dari pembuluh darah, kemudian darahnya juga ada yang keluar, maka dia bisa hemorrhage atau pendarahan di daerah situ, daerah lumen. Nah, ini di daerah mukosa ini. Nah, dia tandai di sini ada neutrofil yang terinfiltrasi ke daerah situ. Kemudian kita masuk ke chronic appendicitis. Yang perlu kita notice di sini cuman ada 2, tadi 3 ya, edema, hemorrhage sama infiltrasi neutrofil. Kalau di kronik itu submukosa, hialinisasi di submukosa, dan ini monomorfonuklear. Tadi polimorfonuklear, sekarang monomorfonuklear. Yang ini sama ini. Yang ini sama ini. Hafal saja tempatnya karena ini pembesarannya tidak terlalu besar. Pada daerah ini yang raw itu terjadi hialinisasi di daerah submukosa. Yang ini kan submukosa, ini daerah lumen. Kemudian ada infiltrasi dari sel-sel limfosit atau monomorfonuklear. Kalau kita perbesar lagi, yang dilihat nanti itu ada sel-sel warna basofilik, itu sel-sel limfosit. Nah, ini limfosit ini yang basofilik ya, yang warna hijau, dan monomorfonuklear artinya bentuk nuklearnya itu cuman satu bentuk. Kan kalau ini kita lihat polimorfo, kenapa bisa dibilang polimorfo? Karena bentuknya banyak tapi satu kesatuan kayak tai kucing. Pernah lihat tai kucing yang bersambung-sambung? Nah, kira-kira begitu. Kalau limfosit itu satu kesatuan yang berbentuk bulat. Saya ulangi, pada chronic inflammation, chronic appendicitis ada submukosa yang mengalami hialinisasi, kemudian ada infiltrasi dari monomorfonuklear, dalam hal ini limfosit. Ini anunya, kalau
keberadaannya. Kalau akut itu jelas, kalau kronik itu tidak jelas lokalisasinya maksudnya. Nah ini ada lagi chronic with acute extrasebaceous appendicitis. Artinya kalau bahasanya dokter cinta lama yang bersemi kembali, bahwasanya dia pernah mengalami appendicitis akut, dia pernah mengalami appendicitis kronik, dan apakah itu dulu, saya lanjut. Mohon maaf saya ralat tadi. Ini chronic with acute extrasebaceous appendicitis, artinya dia pernah terkena penyakit akut appendicitis, kemudian sembuh, dan beberapa masa kemudian terkena lagi. Nah itu namanya chronic with acute extrasebaceous appendicitis. Apa yang perlu kita highlight di sini jamaah sekalian, ini ada lumen A, tidak terlihat. Ini ada lumen A, ada lumen B. Dari penjelasan saya tadi, di akut appendicitis dan kronik appendicitis, salah satu yang membedakan antara keduanya adalah di akut itu ada udem atau edema, di kronik itu tidak ada. Nah kita lihat saja lumennya. Lumennya di sini ada udem, lumennya di sini normal ji. Itu kita bisa mengetahui bahwa bagian sini itu merupakan bagian akutnya karena ada udem. Kemudian bagian sini itu merupakan bagian kroniknya karena lumennya itu aman-aman ji. Kira-kira begitu. Nah kita juga lihat di sini sebenarnya pada daerah-daerah bagian sini itu lebih banyak warna-warna basofil. Kan basofil itu identik dengan sel-sel monomorfol nuklear, dalam hal ini limfosit. Jadi pada daerah-daerah sini itu daerah-daerah kronik, kemudian pada daerah-daerah sini itu daerah-daerah akut. Kira-kira begitu. Kemudian ada tuberculosis lymphadenitis. Nah, tuberculosis lymphadenitis itu yang perlu kita notice di sini itu ada empat jenis. Kenapa tidak bagus sekali gambarnya ini? 4 jenis. Apa itu 4 jenis? Dulu saya tuliskan. Pertama ada namanya necrosis caseosa. Kemudian ada granuloma, histiosit, epiteloid. Kemudian ada 3 apa bidi? Sel data Langhans. Kemudian 4 itu infiltrasi dari limfosit. Ini limfosit, limfosit. Dalam hal ini monomorfol nuklear ya limfosit lah. Nah ada 4 yang perlu kita pahami. Bagaimana cara melihatnya adik-adik sekalian? Nah dia bilang yang termasuk ke dalam necrosis caseosa itu yang warna pink pucat, yang bagian ini. Ya jadi bagian sini itu necrosis caseosa besar. Kemudian ada granuloma histiosit epiteloid. Apa isinya granuloma histiosit epiteloid? Granuloma epiteloid ada bilang epitel di situ ya. Jadi granul, ada perkumpulan sel-sel epitel sel-sel epitel, namun secara bahasa berarti begitu, tapi secara kenyataannya bukan sel-sel epitel yang berkumpul di situ. Ternyata yang berkumpul di situ adalah sel-sel radang. Nah, sel-sel radang apapun itu. Nah, ini kalau penunjukannya di sini yang ini yang termasuk ke dalam granuloma histiosit epiteloid. Nah, yang inilah. Kemudian ada sel data Langhans. Nah, sel data yang Langhans ini itu nama istilah lainnya itu multinucleated. Artinya dia memiliki banyak nukleus. Dan bentuknya itu morfologinya seperti tapal kuda. Jadi susunnya begini. Set. Jadilah dia tapal kuda. Kalau kalian pernah naik kuda, nah begini tapal kuda.
Kemudian lagi giant cell. Jadi dia termasuk ke dalam salah satu jenis giant cell dari 3 jenis giant cell, yaitu sel data Langhans. Ini U-shape horse shoe pattern, artinya seperti tapal kuda ini. Kemudian di daerah sini ada limfosit yang warna-warna basofil itu, nah dia limfosit. Jadi ada 4. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan materi-materi kita sebelumnya, kalau kita sudah dengar tuberkulosis, kalau ada itu perkuliahan materi penyakit infeksi, ada itu granuloma menahun. Nah, itu granuloma menahun kan ada dia bilang di situ disebabkan oleh TB atau tuberkulosis. Nah, sebenarnya ini ada 3 serangkai yang tidak bisa kita pisahkan antara satu sama lain. Apa itu? Kalau ada didengar TB, maka mengikut di situ granuloma. Kalau ada di situ granuloma, ada juga di situ nekrosis caseosa. Nekrosis caseosa bisa didapatkan di materi kalau saya tidak salah jejas atau kematian sel, karena kematian sel kan nekrosis caseosa. Nah, jadi itu nekrosis caseosa, tuberkulosis, granuloma itu 3 serangkai yang sulit kita pisahkan satu sama lain. Tuberkulosis, granuloma, dan nekrosis caseosa. Dan ternyata ada libatkan sel data Langhans di situ yang memiliki morfologi seperti tapal kuda dan infiltrasi dari limfosit. Dan limfosit ini banyak di sini. Kita lanjut ya. Kemudian kita masuk di hidatidiform mole. Enggak tahu apa bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini tundul saya cek. Nah, ini yang PPT mola hidatidosa. Jadi dia itu berdosa. Mola hidatidosa yang perlu kita ketahui di mola ini adalah hanya 2 sebenarnya. Apakah kan ini kita perlu ketahui di namanya filicorialis yang kayak pulau-pulau ini, satu filicorialis ini L lumen filicorialis. Yang perlu kita ketahui adalah ada 2 saja. Adanya filicorialis yang berdegenerasi hidrofik, dan ada proliferasi dari sel-sel tropoblas. Kita tahu sel tropoblas itu berada di kulit dari filicorialis. Jadi sel tropoblas itu ada di sini. Dan ada 2 jenis dari sel tropoblas. Itu sitotropoblas dan sinsitiotropoblas. Apa bedanya? Ingat saja kalau sitoplasma itu di dalam sel. Jadi kalau sitotropoblas berarti ada di lapisan dalam. Jadi sinsitiotropoblas ada di lapisan luar. Tadi saya sebutkan marker dari mola itu ada proliferasi sel-sel tropoblas. Nah, kalau kita lihat normalnya kulitnya ini filicorialis, itu tropoblasnya itu tipis-tipis ji. Tapi kalau ada proliferasi kayak begini, penonjolan mana yang menonjol, yang ini misalnya, yang ini, nah itu kan tidak sesuai dengan kondisi normalnya. Berarti ada proliferasi di sana, proliferasi tropoblas. Artinya jumlah sel-sel tropoblas yang ada di bagian tersebut meningkat karena ada proliferasi di situ. Nah, ini proliferasi sel-sel tropoblas, ini juga salah satu bentuknya. Nah, ini tadi sito yang di dalam, sinsito yang di luar. Jadi dinding dari filicorialis ini ada disusun ada 2 lapis sel, ada sitotropoblas dan sinsitiotropoblas. Tadi sudah saya jelaskan salah satu dan kenapa tidak mau digeser. Saya sudah jelaskan tadi salah satu ciri-ciri untuk proliferasi sel-sel tropoblas. Nah, bagaimana dengan
Filicorialis yang berdegenerasi hidrofik. Karena tadi ini sebagai bentuk normalnya, artinya Filicorialis itu kalau bentuk normalnya kecil-kecil ji, ini kayak pulau-pulau. Nah tapi kalau dalam penyakit mulai hidatidosa, Filicorialisnya bengkak dan berubah menjadi warna pucat. Nah, itu kenapa dibilang berdegenerasi hidrofik. Hidrofik artinya hidro air, berarti banyak airnya dalam, bengkaki kemudian berubah menjadi warna pucat. Ini kita lihat Filicorialisnya membesar, dan perlu kita ketahui bahwa kalau di bagian dalamnya dari Filicorialis itu namanya cisterna centralis, sentral tengah. Ingat saja cisterna centralis, bagian tengah dari Filicorialis pada penyakit mulai hidatidosa. Ini tadi sudah saya jelaskan tropoblas yang mengelilingi Filicorialis ada 2 lapis. Kemudian kita masuk ke penimbunan pigmen melanin. Nah, kalau kita sudah pelajari ada di sindrom Turner, salah satu indikator dari sindrom Turner itu ada banyak, kurang lebih 20. Kalau ada 20 lebih dari 20 nevus atau teilalat namanya di istilah orang awamnya, maka dia salah satu dari marker sindrom Turner. Nah, nevus sebagai nama medisnya, kalau dia kejam, kalau dia kayak sudah menjadi sebuah patogen penyakit, maka itu kita curigai melanoma. Kalau dia malignan. Nah, sel melanosit menghasilkan melanin. Nah, sel melanosit itu banyak di membran basal dan dia menyimpan di daerah situ. Tapi kalau penimbunan pigmen melanin ini, dia itu menimbun di bawah membran basal dari kulit, menimbun sehingga muncullah yang namanya penimbunan pigmen melanin. Kira-kira begitu kalau ini. Nah, kita lihat di sini kan ini basal, ini semua basal. Nah, ini pigmen melanin yang berkumpul di bawah basal. Itu ini kenapa bisa ada nevus atau teilalat. Kemudian ada penimbunan asam urat. Kalau biokimianya asam urat kan berasal dari purin. Purin itu di metabolisme kita hasilkan asam urat. Kalau